Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips Jusario Vermonte menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program struktural. Philips menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons adanya ketidakpuasan responden dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengenai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Philips mengatakan karena program MBG bersifat struktural, nanti harus memenuhi kebutuhan 80 juta anak. Selain itu, ia berpendapat bahwa ketidakpuasan terjadi karena saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau dapur produksi MBG baru berjalan sekitar 230 satuan untuk melayani kebutuhan kurang lebih 650.000 anak. Lalu Philips mengatakan salah satu tujuan strategis program MBG adalah untuk menumbuhkan rasa solidaritas nasional. Selain itu, yang menjelaskan tujuan strategis program MBG lainnya adalah adanya intervensi gizi dari pemerintah agar kebutuhan gizi anak-anak Indonesia tercukupi, sehingga performa di kelas hingga aspek sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM dapat berkembang. Poinnya adalah, makan bergizi gratis ini tujuan strategisnya adalah menumbuhkan rasa solidaritas nasional juga. Dan yang keempat mungkin itu intervensi gizi. Intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah karena harus memastikan bahwa kecukupan gizi anak-anak Indonesia mulai hari ini sampai ke depan itu bisa memenuhi standar yang paling baik gitu. Agar nanti kan ramifikasinya banyak gitu. Mungkin performa di kelas, nilai, STEM, dan seterusnya bisa berkembang. Tadi di survei disampaikan bahwa yang sudah menerima itu menyatakan menerima 16,5% ya MBG. Itu kan kurang lebih 20 jutaan. Padahal, dan ini berarti apa? Padahal MBG hari ini baru sudah berjalan mengcover 650.000 orang. Ya kan? Jadi jauh di bawah harapan masyarakat ini memang. Karena memang sifatnya karena tadi struktural harus nanti memenuhi 80 juta anak. Tentu saja dia harus dimulai dari pelan-pelan. Makanya kick off 6 Januari kemarin itu adalah kita sekarang punya 230-an SPPG, Satuan Pemenuhan Gizi itu, yang atau bahasa publiknya dapur lah kira-kira gitu. Itu baru ada yang berjalan 230-an dan sekarang mengcover 650.000 anak. Dan sampai akhir nanti Agustus diharapkan kan ada 5 ribuan ya, 5 ribuan dapur dan lebih mengcover lebih banyak orang lah kira-kira gitu, lebih banyak anak. Sehingga poinnya adalah sama seperti tadi, ini sifatnya struktural, bukan quick wins yang harus dilihat hasilnya dalam 3 bulan pertama gitu. Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16 hingga 21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Berdasarkan survei tersebut, sekitar 64,6 dari 91,3% responden yang mengetahui program MBG mengaku puas terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo. Adapun sebanyak 21,7 dari 91,3% responden mengaku tidak puas. Oke, nah ini kita sedikit aja karena waktu udah mepet ya. Pertama kita tanya dulu, ya, tahu atau tidak MBG yang sudah dilaksanakan sejak 6 Januari makan bergizi gratis? Yang tahu besar sekali, pemilih 91%. Dari 91% yang mengaku puas atau sangat puas itu mayoritas itu mencapai 64%. Tetapi ini satu hal yang perlu diwaspadai juga karena yang menyatakan kurang puas cukup besar juga, total mencapai 20,7. Menyatakan kurang puas atau tidak puas. Kemudian setuju atau tidak terhadap MBG, yang menyatakan sangat setuju atau setuju itu sekitar 87%. 87% sangat setuju dan mereka setuju terhadap program ini, tetapi yang puas itu di bawah yang setuju, ada sekitar 60-an persen. Artinya ada yang setuju tetapi belum puas.
terhadap pelaksanaan MBG, meskipun mayoritas ini ya masih, tapi lagi-lagi tingkat kepuasannya masih perlu digenjot. Tentu saja dengan banyak syarat ya.